Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari ancaman dari dalam maupun luar negeri. Sedangkan keamanan negara adalah kondisi negara yang aman, tertib, dan terbebas dari berbagai gangguan seperti kejahatan, konflik, maupun ancaman lainnya. Pertahanan dan keamanan negara sangat penting karena tanpa adanya keamanan, masyarakat tidak dapat hidup dengan nyaman dan pembangunan negara juga akan terhambat. Oleh karena itu, menjaga pertahanan dan keamanan bukan hanya tugas TNI dan Polri, tetapi juga tugas seluruh rakyat Indonesia. Sistem pertahanan dan keamanan negara. Sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia disebut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Sistem ini berarti seluruh rakyat, wilayah, dan sumber daya nasional ikut terlibat dalam usaha mempertahankan negara. Dalam sistem ini, TNI berperan sebagai alat pertahanan negara. Polri berperan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sedangkan rakyat berperan mendukung keamanan lingkungan dan menjaga persatuan bangsa. Contoh peran masyarakat dalam menjaga keamanan adalah menjaga kerukunan, menaati peraturan atau roda malam, dan tidak mudah terprovokasi oleh berita bohong. 3. Dasar Hukum Pertahanan dan Keamanan Negara. Dasar Hukum Pertahanan dan Keamanan Negara Indonesia terdapat dalam beberapa peraturan. Yang pertama adalah UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian pada pasal 30 ayat 2 dijelaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dengan TNI dan Polri sebagai kekuatan utama serta rakyat sebagai kekuatan pendukung. Selain itu, terdapat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Semua peraturan tersebut menjadi pedoman dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Peran Indonesia dalam hubungan antara negara. 1. Arti faktor penyebab dan tujuan hubungan internasional. Hubungan internasional adalah hubungan kerjasama antara satu negara dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negara. Hubungan internasional terjadi karena beberapa faktor seperti perbedaan sumber daya alam, kebutuhan ekonomi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keinginan menciptakan perdamaian di dunia. Tujuan hubungan internasional antara lain mempererat hubungan persahabatan antar negara, memenuhi kebutuhan negara, meningkatkan kesejahteraan rakyat. 2. Bidang-bidang hubungan internasional. Hubungan internasional dilakukan dalam berbagai bidang. Pertama, bidang ekonomi, contohnya kegiatan ekspor dan impor antara negara. 2. Bidang politik, seperti kerjasama diplomatik dan perjanjian antara negara. 3. Bidang sosial budaya, misalnya pertukaran budaya dan kerjasama pendidikan. 4. Bidang pertahanan dan kemampuan seperti kerjasama menjaga keamanan kawasan dan perdamaian dunia. Dengan adanya hubungan internasional, negara-negara dapat saling membantu dan mempererat kerjasama. Kasus dalam hubungan antara bangsa dan negara. Dalam hubungan internasional terdapat beberapa asas penting. Pertama, asas teritorial, yaitu asas berdasarkan wilayah negara. Artinya, negara memiliki kekuasaan atas semua orang dan benda yang berada di wilayahnya. Kedua, asas kebangsaan, yaitu asas berdasarkan kewarganegaraan. Artinya, negara tetap melindungi warga negaranya walaupun berada di luar negeri. Ketiga, asas kepentingan umum, yaitu asas yang bertujuan melindungi kepentingan negara dan masyarakat secara umum. Dengan adanya asas-asas tersebut, hubungan antara negara dapat berjalan dengan tertib, saling menghormati. Dalam organisasi internasional, Indonesia berperan dalam berbagai organisasi internasional. Contohnya ASEAN, yaitu organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang bertujuan meningkatkan kerjasama dan menjaga stabilitas kawasan.
Indonesia juga tergabung dalam PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjaga perdamaian dunia. Selain itu, Indonesia ikut dalam G20 yang membahas kerjasama ekonomi dunia dan gerakan non-blok yang bertujuan menjaga sikap netral serta tidak memihak blok tertentu. Peran Indonesia dalam organisasi internasional adalah menjalin hubungan baik dan antara negara ikut menjaga perdamaian dunia serta meningkatkan kerjasama di berbagai bidang. Nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan nasional. Pancasila merupakan dasar negara dan pedoman dalam pembangunan nasional. Nilai ketuhanan mengajarkan masyarakat untuk beriman dan saling menghormati antar umat beragama. Nilai kemanusiaan mengajarkan sikap adil, peduli, dan menghargai hak asasi manusia. Nilai persatuan mengajarkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nilai kerakyatan mengajarkan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Sedangkan nilai keadilan sosial mengajarkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik, adil, dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat.